jahil, ada orang yang jahil, yang bodoh. Kalau orang yang bodoh gimana Muhammad kan mau berdakwah. Nah makanya orang yang berdakwah yang punya ilmu, yang udah memiliki kapasitas ilmunya, sehingga nantinya dia benar-benar menjalankan sesuai dengan misi dakwah Islamiyah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu metode berdakwah begitu. Jadi dakwah itu harus disampaikan dengan penuh santun, ya, penuh dengan kedamaian, rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu. Yang penting kita udah nyampein. Nah, masalah orang mau ikut mau enggak, mau nerima mau enggak, itu urusan mereka. Karena ini adalah faktor hidayah. Gitu. Orang kalau yang udah dapat hidayah, ya silahkan. Dia akan ya seneng. Tapi kalau orang yang kagak dapat hidayah, ya itu mungkin dia menolak. Nah, itu ya tugas kita hanya menyampaikan. Nabi kan begitu, Nabi. Nabi itu cuma menyampaikan saja. Nah, terkait masalah nanti dia nerima atau tidak, itu bukan urusan Rasulullah. Karena itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdakwah begitu, enggak mesti harus dakwah saya harus terima. Ya, enggak. Yang penting kita udah menyampaikan. Tugas kita kan menyampaikan, tabligh. Ya, sementara masalah nerima atau tidak itu dikembalikan lagi kepada orangnya masing-masing. Sehingga ketika berdakwah itu harus memiliki sifat-sifat yang mulia dengan akhlak. Nabi kan berdakwah dengan akhlak. Sehingga rahasianya kenapa Nabi berdakwah dalam waktu yang sangat singkat itu bisa sukses dan berhasil. Hanya 23 tahun. Dari usia 40 tahun Nabi berdakwah, ya susah payahnya, ya rasa dukanya, ya itu Nabi rasakan. Selama 13 tahun sabarnya Nabi, Masya Allah, di kota Mekah. Ya, sampai ditambah lagi 10 tahun di Madinah. Ternyata karena Nabi berdakwah dengan akhlak, al-akhlakul karimah, ya, yang kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ternyata alhamdulillah berhasil. Dalam usia 63 tahun Nabi wafat karena dakwanya udah berhasil. Nah, begitu. Sehingga Allah pantas bilang, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu seperti itu. Jadi orang jahil nggak boleh berdakwah. Dikhawatirkan nanti malah bukan berdakwah tapi menyebarkan fitnah. Gitu. Jangan. Jadi yang berdakwah itu adalah orang-orang yang tahu tentang ilmu dakwah. Ya, kalau orang jahil, dia memang kapasitasnya bukan berdakwah. Nanti akhirnya bukan menyebarkan kedamaian, tapi malah membuat apa? Keonaran, fitnah yang disebarkan. Jangan. Ya, dia habis nyampaikan tinggal masyarakat. Nah, begitu. Nah, makanya kita harus paham juga seperti itu. Ya, orang diundang rame, disampaikan macam-macam begini-begini, udah rapi, ini meninggal udah. Ya, yang nanti jadi tanggung jawab lingkungan yang ada di situ. Ya, jangan sampai gara-gara ya acara seperti itu bukan malah menjadikan masyarakat baik, tapi malah itu enggak baik. Nah, makanya dakwah penting banget. Ya, dakwah yang mana? Ya, dakwah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi utamakan akhlaknya. Ya. Kadang-kadang maulid bukan cerita akhlak Rasul, tapi isinya mencaci, menghina. Nah, itu jangan. Ya, jadi isinya cacian, makian. Nah, ini kan kita lagi bicara akhlak Nabi. Ya, seperti itu. Jadi jangan keluar jalur gitu. Nah, ini yang dimaksud ya wala yaliku, dan tidak layak bikuli ahadin, bagi semua orang. Jadi enggak layak. Ya, makanya dakwah itu yang punya tugas hanya orang-orang tertentu saja, enggak semuanya. Ya, makanya pakai min. Min itu litab'id. Ya, kal jahil, orang jahil enggak boleh dia. Ya, dia enggak boleh dakwah. Menerima dakwah boleh, tapi berdakwah enggak boleh.
Wakila dikatakan lagi zaidatun, minnya itu zaidah, ailitakunu ummatan, agar kamu menjadi umat masyarakat yang mau berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Kemudian Allah lanjutkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah daripada agama mereka. Wahtalafu, dan mereka ikhtilaf, berbeda-beda fihi di dalam masalah agama. Seperti orang-orang Yahudi, ya umat-umat yang terdahulu, mereka ya berkelompok-kelompok, bercerai-cerai, ya itu akhirnya ya mereka terpisah. Enggak boleh. Kita disuruh wakunu ibadallahi ikhwana. Kita disuruh menjadi saudara, ya menjadi ya hamba-hamba Allah yang bersatu karena kita saudara. Wala tafarraqu, enggak boleh kita bercerai-berai. Ya, enggak boleh. Sama juga ya kita diumpamakan umat Islam itu seperti sapu. Kalau sapu itu ya enggak ada yang bisa matain. Dan kalau mau membersihkan gampang. Coba kalau bukan sapu lidi satu. Ya, sapu yang udah kuat dipisahin satu-satu. Jadi lidi. Lidi satu gampang dipatahin. Yang kedua suruh membersihkan pakai satu lidi, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Tapi kalau sapu bersih semuanya. Kita mau patahin nggak bisa. Padahal dari satu tuh. Satu lidi tambah satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Kumpul semuanya. Ratusan lidi. Jadilah sapu, bisa membersihkan apa aja, ya, dan enggak mudah untuk dipatahkan. Begitulah umat Islam, jangan bercerai-berai. Tapi nyatanya umat Islam saat ini bagaimana? Ya, bercerai-berai. Padahal Allah udah bilang tuh, wala takunu kallazina tafarraqu. Jangan kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai. Wahtalafu, dan saling ya berbeda, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini yang paling berat ini nih. Di kita umat Islam rata-rata begitu. Ya, mau ribut mulu. Ya. Ini ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Ya, makanya kita pengen itu, ayo bersatu. Ya, kalau pengen maju. Nah, begitu seperti sapu. Sapu itu, ya kan itu gara-gara satu lidih. Ya, itu berkumpul. Satu lidi kumpul lagi. Kuat akhirnya. Hebatnya bisa membersihkan apa aja. Ya, ada kotoran, sapu bisa. Coba kalau satu lidi, ya sampai kapan tuh bersih? Gak mungkin. Inilah istimewanya ajaran Allah. Jangan kamu ya berpecah belah. Jangan kamu ya saling berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itu namanya ikhtilaf. Mim ba'di, setelah maja'ahumul bayyinat, datang kepada mereka yaitu al-bayyinat, keterangan-keterangan. Itu yang berpecah belah siapa? Wahumul yahudu wan nasara. Mereka orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, wa ulaika lahum adzabun azim, dan mereka itulah nantinya akan mendapatkan azab yang sangat besar. Tuh, jadi mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat besar. Ini na'udzubillah min zalik. Nah, inilah dua ayat ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti baru yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh dan seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi